Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhudina Mustafa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, jadi video ini saya buat sebagai tugas akhir semester dalam mata pelajaran masalah-masalah sosial. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang korupsi yang merupakan bagian dari patologi sosial. Tetapi sebelum saya membahas mengenai korupsi, terlebih dahulu saya akan sedikit memaparkan pengertian tentang patologi sosial. Jadi patologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos, yang berarti suatu penyakit, gejala atau kendala. Nah, apabila kita gabungkan antara patologi dengan patologi sosial, maka akan berarti suatu gejala, penyakit atau kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Jadi, semua kebaikan atau semua perbuatan yang bertentangan dengan norma kebaikan, baik norma moral, norma hukum, bertentangan dengan etika, maka itu termasuk dalam perbuatan patologi. Nah, seperti apa misalnya? Seperti alkoholisme, perbuatan judi, korupsi, apalagi free sex, dan masih banyak lagi. Jadi pada kesempatan ini, seperti yang pernah saya bilang dari awal, bahwa saya akan membahas tentang korupsi. Dan ingat, di tengah kondisi kita pada saat ini masih banyak para koruptor yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam mengenai korupsi sendiri, saya akan sedikit memaparkan definisi atau pengertian dari korupsi tersebut. Jadi, jika kita tinjau pengertian korupsi dari berbagai tokoh, banyak sekali para tokoh yang mendefinisikan pengertian dari korupsi sendiri. Tetapi jika kita tinjau pengertian korupsi dari menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, maka korupsi akan berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan cara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, jika kita lihat dari pengertian etimologinya, maka korupsi akan berarti suatu tindakan yang busuk, yang buruk, yang tidak bermoral, tidak berperi kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Nah, korupsi merupakan bukan suatu masalah yang baru, kan, tapi suatu masalah yang telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu, mulai dari zaman Romawi, zaman Yunani, sampai zaman abad pertengahan, bahkan pada abad saat ini. Kita lihat misalnya di masa Romawi kuno, di mana pada waktu itu di masa Yunani kuno, di mana pada waktu itu para pendeta yang memeras masyarakatnya dengan dalih bahwa keharusan untuk mempersembahkan domba kepada dewa misalnya. Kemudian di masa Yunani kuno misalnya, di mana pada waktu itu banyak para jenderal yang melakukan pemerasan terhadap daerah-daerah jajahannya untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian di masa Eropa misalnya, di mana pada waktu itu para raja-raja Eropa yang banyak sekali melakukan tindak-tindak korupsi. Apalagi di masa ini, tentu korupsi lebih berpotensi pada masyarakat yang sedang melakukan modernisasi. Misalkan di negara yang kita gadang-gadangkan sebagai negara yang superpower, negara yang paling maju, di Amerika misalnya, di mana masih banyak sekali praktek-praktek korupsi yang menjadi masalah-masalah setiap negara. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa korupsi sangat berpotensi pada masyarakat yang sedang melakukan modernisasi. Sebutlah di negara kita misalnya, di Indonesia. Kenapa korupsi ini berpotensi pada masyarakat yang sedang modernisasi? Karena dalam modernisasi banyak sekali
nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang mendasar yang mulai menggeser. Juga modernisasi memberikan kesempatan atau memberikan kemungkinan bahwa otoritas atau kekuasaan pemerintah semakin meluas dengan memperbanyak pembangunan atau aktivitas-aktivitas, sehingga di mana dalam pembangunan atau aktivitas-aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya praktek-praktek korupsi dan semakin banyak para koruptor yang mengeksploitasi bahkan membodoh-bodohkan kaum-kaum yang tertentu atau kaum-kaum yang lemah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa praktik-praktik korupsi sudah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat prolatar bahkan ke masyarakat masyarakat borjuis. Sebagai seorang pemerintah atau DPR misalnya, mereka harus mampu sebagai contoh dalam pola hidup yang sederhana. Kenapa? Karena itu dapat mengurangi mengurangi rasa cemburu terhadap pihak-pihak yang lain, sehingga budaya mendewa-dewakan uang bisa terminimalisir. Dan itu adalah salah satu indikator terjadinya tindak korupsi. Dan indikator yang kedua yang paling penting adalah melemahnya hukum yang ada di negara. Misalkan di Indonesia, kita akui bahwa negara di Indonesia masih terbilang hukum di Indonesia masih terbilang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana rakyat kecil selalu ditindak dengan serius, bahkan harus sesuai dengan hukum. Tetapi jika para elit politik atau para pegawai atau para pengusaha misalnya yang tergolong memiliki banyak kekuasaan atau banyak finansial, mereka para penegak hukum bisa dieksploitasi dengan uang karena mereka masih mendewa-dewakan uang tersebut. Di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang melakukan tindak korupsi. Bukan berarti mereka orang bodoh. Mereka orang pintar. Kita akui mereka orang pintar. Tetapi mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan tugasnya dengan benar. Terkadang mereka selalu mencampur adukan tugas dengan kepentingan pribadi, sehingga dengan otoritas atau wewenangnya dia mampu memperkaya diri sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.